Shalom Bapak Ibu terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Mari kita sama-sama bersatu hati. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada semua karena kasih anugerah kemurahan-Mu saja Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, malam hari ini kami berkumpul, kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biar Kau satukan hati kami untuk kami memberikan semua yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu ya Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang beracara malam hari ini Tuhan Yesus, Kau ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong setiap kami, menguasai hati pikiran kami, sehingga kami tetap fokus hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Bapa. Mari kita sembah Dia, kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Karena Dia baik, Dia sangat baik. Dialah Tuhan dari segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Kita karena Raba Yesus. Ku menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau ya Bapa. Kami sembah Kau ya Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami sembah Raba Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu,
tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal lebih lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata,
kadarabasik. Ya darabasik kita darabasik kita kadaraba Yesus Tuhan. Keraba Yesus. Kadaraba Yesus. Amin Yesus. Darabasik karaba Yesus Tuhan. Terima kasih. Ya daraba Yesus. Amin Tuhan. Amin ya Yesus. Ya benar Yesus, benar Tuhan. Yesus dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan lebih lagi pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segala kerinduan akan Yesus Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi segala pujian Kau Tuhan, dipenuhi pujian, kami bawa kepadamu Tuhan, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa
saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Engkaulah kudus Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala glory, Yesus Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Dia Allah yang kudus. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati. Sembah Dia, sembah Dia. Allah yang kudus, kami sembah Kau ya Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Korabashikina karabashikita kanarabashikira kunarabashikita kanaraboshikira rarabase. Kau yang layak terima segala glory, Kau yang layak terima segala kemuliaan Tuhan. Irabashikina karabo, yararabashikita kanarabashikita kanarabase, kunarabasu kunakarabase. Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir ya Roh Kudus. Mengalir, penuhi setiap kami. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan.
kuasa-Mu memulihkan kami, memulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Konaraba shikenararaba Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau beri.
Oh, haleluya. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, Yesus, Kaulah segalanya. Syarala papa takinara lama sikarala. Shikinara lama takiara lama syandara lama takinara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik dan sangat amat baik. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Cintamu kepada setiap kami selalu nyata. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Engkaulah pemilik hidup kami Bapa. Ajari kami terus untuk bersyukur kepadamu. Ajari setiap kami Tuhan menaruh iman percaya kami kepada Engkau dan janji-janji. Karena saat Engkau berjanji, Engkau sanggup untuk menggenapi. Saat Engkau berkata di dalam firman-Mu, semuanya Tuhan pasti Engkau genapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami malam hari ini. Untuk setiap kami tahu dan percaya Engkau selalu ada bagi kami. Firman-Mu menguatkan, Firman-Mu menyembuhkan, Firman-Mu membawa pada kemenangan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Kuduskan, sucikan bibir lidah hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan hamba siap menjadi alat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, saya kepingin ditemenin keyboardnya saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Saudara dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara dan saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Dan saudara percaya janjinya ya dan amin. Mari saudara, hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bahwa iman itu membawa kita kepada kemenangan. Amin. Bagaimana saya mengatakan iman membawa pada kemenangan? Kalau saya tidak pernah mengalaminya, mungkin saya berkata, mosok. Betul nggak saudara? Iman itu mengubah hidup saudara dan saya. Iman itu membawa sebuah kemenangan yang sudah dijanjikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudara, banyak anak-anak Tuhan yang gugur di tengah perjalanan. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mampu melanjutkan kehidupan ini karena dia tidak memiliki iman dan tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa tidak percaya kepada Tuhan? Karena dia tidak mengenal pribadi Tuhan secara utuh. Setiap orang kan ditanyai, apakah kamu tahu siapa Tuhan kita? Ya pasti jawabannya, Yesus Kristus. Seringkali saya bertanya dan bertanya kepada setiap jemaat ataupun saya dimanapun khotbah.
Apakah saudara mengenal pribadi Tuhan Yesus? Ada yang ngomong ini, oh saya kenal Bu. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Bapa. Ya betul saudara. Tetapi sedikit sekali setiap orang mengenal pribadi Tuhan secara utuh. Benar enggak saudara? Semua kenal dengan saya, betul? Tapi apa semua kenal pribadi saya? Kenal apa enggak saudara? Kalau enggak kenal maka enggak sayang loh saudara. Saya itu kepingin disayangi oleh jemaat saya. Ya, saya itu rindu jemaat saya itu mengenal saya secara pribadi. Saeleke saapike kenal kabeh, ngerti kabeh. Hamba Tuhan juga bukan sesuatu yang wow saudara. Hamba Tuhan itu suci, pret. Gak ada hamba Tuhan yang suci. Pasti pernah mengalami sebuah saudara? Masalah. Wah kalau punya masalah berarti hamba Tuhan itu enggak pernah berdoa ya. Mulai belajar menghakimi. Kalau hamba Tuhan mengalami sakit penyakit, oh berarti hamba Tuhan itu gak dekat loh hidupnya dengan Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita masih daging saudara. Kita ini masih manusia. Ya dijewet ya loro, dikaplok tambah nemen saudara. Betul enggak? Tapi kita mau belajar bagaimana hidup melekat kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Bu, saya enggak bisa dengar suara Tuhan. Saudara, suara Tuhan itu pasti saudara dan saya dengar. Aku enggak peka Bu. Saudara, orang mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan bisa melalui banyak hal. Firman, kadang-kadang saudara baca broadcast dari teman-teman, dikirimi firman. Loh ini kok persis sama aku ya. Itu artinya Tuhan berbicara. Bukan terus begini. Evi, medeni rek saudara. Betul enggak? Datang terus kepada Bu Sari. Sari anakku. Melayu enggak saudara? Melayu saudara. Tuhan enggak seperti itu saudara. Tuhan terkadang berbicara itu lembut banget saudara. Tuhan itu kadang berbicara itu memanggil nama kita dengan sebutan anakku. Loh, betul enggak saudara? Siapa yang pernah mengalami yang demikian saudara? Halo? Ora pernah baca firman, ora pernah berdoa. Sehingga kita enggak dengar, enggak bisa tahu ini Tuhan atau ini hantu. Betul enggak saudara? Tuhan itu cuma meminta saudara dan saya itu menaruh iman percayanya kepada Dia. Karena di dalam Tuhan, di tangan Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Betul? Betul apa betul saudara? Yang pertama supaya kita ini imannya bertumbuh. Supaya kita ini selalu dekat dan mendengar suara Tuhan. Dan iman kita bisa next level. Yang pertama ialah pikiran positif. Amin saudara. Pikiran positif itu bagaimana? Kalau melihat sesuatu, wah ini mati aku. Gak iso aku mati aku. Loh ya bener gak bisa saudara. Betul gak saudara? Waduh gak bisa aku itu, pasti gak bisa aku. Wah Tuhan, wis mateng aku. Yo mateng sungguhan saudara. Kalau ayam goreng yang mateng enak saudara. Kalau menghadapi masalah mateng. Haleluya saudara. Mari belajar. Kita belajar seperti seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Wanita pendarahan 12 tahun itu apa dia memikirkan gini. Mati aku. Enggak loh saudara. Selama 12 tahun dia berusaha untuk sembuh. Selama 12 tahun dia mencari seorang tabib yang bisa menyembuhkan dia. Dia enggak ngomong gini, wis Tuhan mati aku wis. Wis aku mati aku 12 tahun. Duit entek saudara, betul enggak? Miliki pikiran, iman seperti wanita itu. Yuk kita baca, ini firman yang sering saudara dan saya dengarkan. Di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29. Yuk, saya dibantu.
Markus 5 ayat 25. Saya baca yang ganjil, saudara yang genap. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 2, 3. lucu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Kita bersama-sama. 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya. Bukankah sebuah perjuangan, saudara? Dia tidak putus asa loh. 12 tahun. Kalau nggak ada masalah itu cepat, saudara, seperti 12 jam. Kalau punya masalah 12 tahun itu seperti 1 abad, saudara. Betul nggak? Orang kalau sakit, menderita, apa yang diperkatakan? Kalau dia tidak memiliki iman, pasti wanita ini mengatakan, wes habis sudah, tamat riwayatku, aku tidak sembuh-sembuh. Percuma aku kemana-mana, duitku habis tapi aku tidak sembuh, mati aja aku. Betul nggak, saudara? Jangankan wanita pendarahan 12 tahun, saudara. Waktu adik saya pendarahan 1 bulan, ada sesuatu yang di dalam hatinya dan hati saya kecewa, takut. 1 bulan, saudara, pendarahan. Membuat adik saya gelisah, membuat saya juga gelisah. Apa Tuhan yang terjadi? Bagaimana Tuhan menghadapi semuanya ini? Apakah itu mudah? Tidak, saudara. Saya berjuang, adik saya lagi lebih berjuang, saudara. Saya berdoa kok gak didengar Tuhan ya. Waktu dia pendarahan 1 minggu, 2 minggu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya tumpang tangan bagi orang sakit, dia disembuhkan. Waktu di Surabaya saya tumpang tangan kepada orang yang sakit di kanker payudara. Saudara, apa yang terjadi? Kanker ini tiba-tiba bisa pecah, saudara. Dan darah yang keluar itu tidak sedikit, saudara. Saya ngomong, Tuhan banyak loh Tuhan, aku melakukan mujizat dalam namamu. Bukan aku yang hebat tapi karyamu, karena Roh Kudusmu. Tapi hari ini kenapa kok tidak dijawab? Saudara, saya menangis. Saya berkata, Tuhan sampai kapan Fani mengalami hal seperti ini? Kalau kita pelayanan, dia bawa tas khusus. 1 tas itu adalah perlengkapan baju. Dan maaf, saudara, pembalut itu ada 1 sampai lebih dari itu, saudara. Dia beli yang tebel-tebel itu, saudara. Karena apa? Dia tidak ngatasi, saudara. Saya nangis. Pada suatu ketika saya pelayanan. Saya di atas mimbar. Sebetulnya saya tidak berkhotbah tentang wanita pendarahan, saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan dengan kenceng sekali waktu saya duduk, saya nyembah, saya nangis, itu Tuhan ngomong gini, sampaikan isi hatiku tentang wanita pendarahan. Ya Tuhan, saya nggak tahu rencana Tuhan. Saya naik, saya khotbah, saya berdoa, saya mendoakan banyak orang. Tidak terjadi apa-apa tuh. Semuanya tidak terjadi apa-apa. Kita pulang, saudara. Pada sore hari kita mulai diajari Tuhan. Tuhan bertanya begini, saudara. Apakah engkau percaya kepadaku? Saya ngomong, percaya. Buat kesepakatan dengan adikmu. Akhirnya saya panggil. Saya ngomong, Van, kamu mau gak sepakat dengan Cici dan Tuhan? Mau. Kita datang kepada Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan katakan mujizat itu masih ada.
Saya berdoa, kami menangis, kami berdoa, nangis, kami menyatakan Tuhan tolong, wis pokoknya saya berbicara, berbahasa roh sampai hampir lebih kurang 1 jam saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Tidak terjadi apa-apa, kami ngantuk tidur saudara. Kami tidur, tiba-tiba sekitar lebih kurang jam 3. Dia berteriak, gitu, saya kaget saudara. Dia di kamar mandi, saya pikir tambah nemen saudara. Saya bangun, saya lari, saya tanya kenapa nih? Dia ngomong begini, aku tidak pendarahan sama sekali, bersih total. Mujizat Tuhan masih ada saat kita percaya. Iman kita mengubah hidup kita. Dan seketika dia sembuh saudara, jam 3 pagi itu, dan kita masih menanti-nantikan bagaimana kelanjutannya. Kayak film seri saudara. Bagaimana kelanjutannya nanti. Saya terus di dalam tidur saya berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sampai menjelang pagi jam 7, jam 8, jam 1 hari tidak terjadi apa yang namanya pendarahan lagi. Dan itu total tuntas. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena saya, terutama Fani, sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sudah bisa mengampuni orang, bisa mengampuni siapapun. Dan dia mulai menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia percaya imannya. Dia mengenal pribadi Yesus karena dia adalah Tuhan yang senantiasa suka, hobi, yaitu memberikan mujizat. Hari ini saudara, bukan sebuah kebetulan jika firman ini saya sampaikan kepada saudara. Mengingatkan kembali betapa baik dan cintanya Tuhan bagi saudara dan saya. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Jika saudara dan saya percaya, mujizat itu tetap ada. Tuhan ngomong, pada saat Tuhan disalibkan, apa yang terjadi? Sakit penyakit saudara sudah ditanggung di kayu salib. Segala dosa, kesalahan saudara sudah ditanggung di kayu salib. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti menggenapi. Dia yang kaya rela menjadi miskin agar saudara dan saya menjadi kaya. Kenapa sampai hal itu terjadi dan bisa terjadi? Karena dia cinta saudara dan saya. Yang pertama itu kita harus apa tadi saudara? Fokus, berpikiran positif. Jangan berkata tidak mungkin. Masa sih? Apa bisa sih? Waktu saya sakit pun saya merasakan saudara. Saya anfal pun saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat saya sadar, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Semua suster dan dokter mengatakan sudah tidak mungkin. Karena kondisi saya sangat lemah. Karena saya hampir saudara berangkat. Waktu itu ada Bu Sari ya. Tekanan saya cuma 30 ya Bu Sari ya. Semua mengatakan sudah tidak mungkin JJ bisa hidup. Karena apa saudara? Sudah tidak mungkin. Suster sudah angkat tangan. Apa yang harus dilakukan? Hanya berdoa. Memiliki iman percaya, berpikiran positif dan fokus kepada Tuhan. Maka segala sesuatu dapat kita lalui. Bukan karena kuat gagahnya kita dan hebatnya kita. Karena Tuhan cinta, Tuhan sudah memilih saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang dipilih, yang ditetapkan dan dijadikan lebih daripada pemenang. Mari saudara, hari-hari ini memang tidak mudah. Dunia memang sudah kita rasakan. Betul enggak saudara? Keadaan sudah tidak baik. Amin saudara. Saya hari-hari ini sedang mendoakan banyak orang sakit saudara. Saya sedang bergumul untuk satu ibu yang sudah hampir 4 tahun mengalami yaitu gagal ginjal saudara. Ibu ini mengalami gagal ginjal dan dia bertahan sampai hari ini 4 tahun saudara.
Dia sudah mulai dicuci darah seminggu 2 kali. Saya terus berkata, ayo semangat, ayo percaya. Jangan imanmu naik turun seperti tangga. Kalau sudah ketemu saya doakan, waduh saudara, malaikatnya wedi saudara. Wih hebat ya. 2 hari 3 hari mulai lagi lembung saudara. Padahal Tuhan sudah berjanji, Tuhan datang kepada dia, Tuhan melalui mimpinya, dia diberi Tuhan ginjal yang baru dan dipasang langsung oleh Tuhan. Tuhan bukan pengangguran, datang kepada saudara melalui mimpi atau sebuah penglihatan. Dia datang kepada ibu ini, mau kamu tak kasih ginjal baru ya? Tak pasangkan sekali. Keren gak saudara? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin secara medis. Kembali lagi imannya ini harus positif. Imannya harus bertumbuh, pikiran yang positif. Aku mau wangkel Bu Evi. Loh, sudah dikasih kesembuhan, tinggal mengamini. Kalau kena sedikit masalah, aku mangkel Bu Evi. No, bukan begitu saudara. Mengampuni itu lebih dari segalanya. Kalau saudara dan saya bisa mengampuni orang lain, percayalah. Apa sih masalah saudara? Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya. Yang kedua, kita mau belajar seperti Hana saudara. Ya, Hana itu bagaimana? Hana yang mandul karena imannya, dia memiliki anak yang menjadi seorang nabi besar, yaitu Samuel. Betul nggak saudara? Siapa sih Hana itu? Dia loh istrinya Elkana. Ya, yang cinta Tuhan tapi ya seorang yang mengasihi Tuhan, setiap tahun datang kepada bait Allah berdoa. Dan Hana ini mandul saudara. Yuk kita baca di dalam 1 Samuel 12. 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan saudara. 1 Samuel 1 12 sampai 13. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Elkana menyangka perempuan itu mabuk. Saya loncati saudara, 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Dan 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, terkadang kalau kita di dalam masalah, di dalam pergumulan, kita berdoa Tuhan, piye Tuhan? Tuhan bagaimana Tuhan? Jangan berkata demikian. Keluarkan ucapan syukur saudara. Bisa enggak? Sulit Bu, percaya saya sulit. Hana ini loh saudara. Dia dikatakan sudah mandul dan tidak mungkin memiliki anak. Tapi waktu dia memberanikan diri, dia mulai berpikiran positif. Dia mulai melakukan apa yang Tuhan mau. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Mujizat itu loh diberikan. Betul enggak saudara? Kalau saudara hari-hari ini memiliki masalah persoalan, jangan putus asa saudara. Tetap percaya dan berdoa. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus. Maka saudara, iman itu akan mengubah hidup saudara dan saya. Hana orang yang tidak diperhitungkan karena dia mandul. Kalau di Israel saudara, perempuan yang tidak punya anak itu
dianggap itu adalah perempuan yang hina, yang dikutuk. Tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya sehingga dia melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan dia menjadi seorang nabi besar yang disebut Samuel. Saudara dan saya, hari-hari ini kita harus terus berjuang. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan. Saudara tidak mungkin tidak berjuang terus mendapatkan apa yang saudara inginkan. Berjuang bagaimana Ibu? Berjuang itu berdoa. Jika perlu ambil waktu berpuasa. Nyatakan isi hati saudara kepada Tuhan. Jangan engkau berdoa dengan amarahmu. Tuhan, sebenarnya itu Tuhan itu mau gak sih kasih aku menyelesaikan masalah ini? Kasih aku kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Sebenarnya Tuhan ini mau gak sih tolong aku? Itu bukan doa saudara, ngamuk saudara. Kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan hati yang gemerungsung, yang emosi, kira-kira doa kita sampai enggak kepada Yesus Tuhan? Enggak akan sampai. Kita hanya berdoa sampai di plafon, balik lagi saudara. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, tidak perlu bertele-tele. Apa yang jadi kerinduan saudara, keinginan saudara, Tuhan aku mau sembuh. Katakan aku mau sembuh. Tuhan aku mau hidupku diubahkan. Tuhan akan ubahkan. Tuhan aku percaya masa depanku penuh pengharapan. Yes, karena Tuhan sudah berjanji. Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Bukan masa depan kecelakaan. Mari saudara, kita ini adalah milik kepunyaannya Tuhan. Kita ini disebut anak-anak Tuhan. Jika saudara dan saya anak Tuhan, maka kita ini loh, biji matanya. Saudara yang terkasih, mata itu dipelihara. Betul enggak saudara? Seandainya saudara ngomong sama suaminya atau istrinya, Papa boleh enggak matamu tak colok? Ya matamu dewe. Ya enggak boleh, bener enggak saudara? Boleh enggak saya ini cobaan dia nanti kalau pulang. Pak, aku tadi dengar firman. Tak coba Pak. Boleh enggak aku mencolok matamu? Ya apa sih? Pendetamu sesat paling. Lu enggak, nyoba. Di mana? Jawabannya, ngawur ya. Coba kamu tak colok dhisik. Loh, kan gitu. Enggak usah sama suami anak. Pastilah tidak mungkin. Begitu juga kita. Kalau kita biji mata Tuhan, maka Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Kalau kita biji mata Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Loh, wong biji mata Tuhan kok. Ya pasti dipelihara Tuhan. Kalau sakit dikit gimana? Nak, sembuh ya nak. Betul gak? Saudara punya anak, kalau anaknya gak enak badan. Ma, badanku gak enak. Ayo nak minum obat, cepet sembuh ya. Masa gini? Ma, aku sakit badan gue enak. Ya wes lah, matilah wes sih. Loh, betul ngomong gitu saudara. Itu mama kurang saon. Betul gak? Gak ono orang tua ngomong, ma aku badannya gak enak meriang. Ya minum obat. Enggak, minum obat baygon itu loh. Itu mamai kurang saon, kasihkan saya saudara. Tak tumpangi sikil saudara. Betul gak? Gak ada saudara. Seorang mama pasti melindungi, menjagai anaknya. Itu orang tua jasmani. Lah orang tua kita yang di surga itu loh, Tuhan Yesus yang menciptakan loh saudara dan saya. Mosok sih rela, baba wis mati lah wis. Loh. Nggak bisa lah. Tuhan tidak seperti itu, Tuhan tidak jahat. Ya. Contoh-contoh di dalam firman Tuhan ini mengajari saudara dan saya untuk hidup benar. Menerima kuasa dan menerima mujizat. Betul enggak? Wanita pendarahan menerima mujizat? Menerima. Betul enggak? Hana terima mujizat enggak? Oh ya terima. Karena mereka percaya dan mengandalkan Tuhan. Mereka memberikan hidupnya untuk Tuhan. Mereka memiliki iman percaya yang tak tergoyahkan. Mari saudara, hari ini apa sih masalah saudara? Percaya Tuhan sembuhkan. Amin. Saya percaya tuh waktu saya sakit mau dipindahkan di ICU, saya ngomong no. Saya ngomong enggak mau dok. Kalau saya di ICU saya mati.
Saya di sini saya sembuh. Ternyata nggak di ICU, saya hidup nggak? Hidup saudara, lek enggak hidup ini bukan Evi nih. Iya kan? Mengalami sebuah mujizat. Harus tambah darah bu, lu ndak iso. Aku ndak mau. Aku ndak jelas darah isopo. Betul nggak saudara? Karena dalam tubuh saya sudah mengalir darah anak domba Allah. Yesus Kristus. Dokternya bingung, iki pasien kok mokong ya. Tapi saya berbicara tentang iman. Saya nggak jadi di transfusi darah. Dan kreatin saya waktu itu 2,8 bisa turun menjadi 1, itu karena Tuhan, bukan karena hebatnya saya. Tetap saudara, saya tetap harus kontrol. Saya tetap harus memberikan ruang kepada Tuhan untuk saya bisa berbicara, bisa menyiarkan, bisa men-sharekan, bisa membagi apa yang telah saya dapatkan. Karena tugas saya belum selesai saudara, maka Tuhan suruh saya kembali. Dan yang ketiga, kita belajar kepada Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham. Kita ini belajar kepada nabi-nabinya Tuhan. Orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan di zaman dulu. Berarti zaman sekarang gak ada yang dipilih, no. Zaman sekarang tetap ada yang dipilih. Abraham di zaman akhir. Hana di zaman akhir. Perempuan pendarahan di zaman akhir. Tetap ada saudara, betul gak saudara? Tetap ada saudara. Kalau Hana di akhir zaman terjadi, saya sudah mengalami. Yang dikatakan tidak bisa punya anak, ternyata bisa punya anak bahkan 3 saudara. Wow, keren kan? Dokter bilang gak bisa wis, gak bisa, usianya sudah sekian, gak mungkin punya anak. Tapi saya ngomong, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu terjadi loh saudara. Anak pertama perempuan, yang kedua karena wis tuwek saudara. Tuhan ngomong, kalau 2 bagaimana? Tak kasih tahu. Kalau 2 gimana? Waduh bu, mencret aku Cie. Loh apa? Gak kuat. Mau enggak? Ya wis lah apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan katakan dan terjadi saudara. 2 anak lahir kembar, cantik dan ganteng saudara. Ya, yang kapan hari saya gendong, saya foto. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita belajar yuk seperti Bapak Abraham di dalam Kejadian 21 ayat 2 dan 3. Kembali saya yang genap, ibu-ibu yang bapak-bapak ibu yang ganjil. Kejadian 21 ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Yang ketiga, 2, 3. Amin. Yang kelima nanti saudara ke-6. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Amin saudara. Mustahil gak? Wes tuwek loh saudara. Lek zaman saiki mak bengkong saudara. Ya gak ada mak bengkong umur 100 ya. Tapi ya mama saya 91 sih. Tapi ya tidak melahirkan rek. 91 ya wes kempot KB ya. Tapi di zaman dulu beda saudara. Umur manusia bisa 900. Ya, kalau Sarah umurnya berapa saudara? Tidak sampai 900. Tetapi mujizat itu tetap ada. Buktinya sekarang disebut Bapa segala bangsa. Ya, betul enggak? Karena dari Abraham muncul saudara dan saya. Keturunan-keturunan Israel rohani. Betul? Saudara percaya enggak? Kalau mujizat itu terjadi dulu, sekarang pun bisa. Amin. Maka itu fokus ya saudara. Fokus kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi takut. Pikiran positif. Ya fokus. Jangan saudara ngomong, isota aku lo gak mungkin ya. Aku wis gak mungkin deh sudah seusia begini.
rasanya untuk meraih kesuksesan itu enggak mungkin. No, Tuhan tidak pernah menghitung usia saudara. Tapi Tuhan menghitungkan berkat bagi saudara dan saya yang berpikiran positif. Yang memiliki iman. Apakah Tuhan tidak sanggup memberkati saudara dan saya? Wow, terlalu sanggup saudara. Saudara, percayakah bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan? Ya perjuangan iman juga saudara. Tidak bisa instan saudara, kayak bikin mie instan. Ya toh, cepet saudara, 10 menit sudah jadi. Hidup tidak begitu, hidup itu kadang-kadang seperti drama Korea. Nangis, betul enggak? Terus ketawa, hahaha, seneng, kok nangis. Jadi kayak hujan itu ya hujan ya enggak, hujan panas, betul enggak? Itulah manusia. Kalau saudara dan saya yakin, Tuhan ngomong, ini loh, karena imanmu engkau sembuh. Karena imanmu engkau bisa. Betul saudara? Dan sampai hari ini saya dan Fani tetap bergumul loh saudara. Kalau saya dan Fani tidak bergumul artinya 1 kali 2. Ora iso popo wis mati saudara. Itu tidak bergumul. Tapi alamatnya bener enggak? Surga mulia enggak? Makanya waktu saya koma Tuhan sudah mulai angkat saya dan sudah membukakan pintu bagi saya. Tetapi karena sesuatu hal, pekerjaan Tuhan, tugas Tuhan yang diberikan kepada saya belum selesai, makanya saya harus kembali. Dan saya terlalu yakin dan percaya, setelah tugas-tugas yang dijanjikan, diberikan bagi saya selesaikan, saya akan dijemput Tuhan dan itu janjinya. Saya mengimani sampai sekarang saudara. Suatu ketika, saya sudah pesan sama Fani. Suatu ketika, kalau Tuhan berbicara, nak pulang. Saya akan pulang saudara. Saya ngomong sama Fani, tidak ada air mata. Tidak ada duka cita. Tapi yang ada sukacita. Saya mengatakan kepada Fani, titip saudara sama Fani dan saudara semua. Kalau saya nanti pulang ke rumah Bapa di surga, saya tidak mau ditulisi turut berduka cita telah pulang ke rumah Bapa. Enggak. Telah meninggal dengan sukses, itu yang saya mau. Biar heboh. Karena saya sukses saudara. Pulang ke rumah Bapa dengan sukses. Saya enggak mau berduka cita, enggak, karena saya suka cita. Saya ngincipi didik suka cita kok saudara. Apalagi suatu kemudian saya harus pulang dan bersama dengan Bapa. Ada sesuatu yang wow saya nanti-nantikan. Tidak ada air mata lagi, tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi orang ketuk pintu nagih utang, tidak ada. Betul saudara? Betul? Saudara percaya? Halo? Saudara percaya enggak kalau saudara dan saya nanti tempatnya di surga mulia? Siapa yang percaya? Kalau gak percaya setengah tiang, ya hati-hati saudara. Harus percaya. Kita pulang ke alamat yang benar, ke rumah yang benar, yaitu rumah di surga. Amin saudara. Kita belajar dari hal-hal yang sudah kita pernah dengar, pernah kita baca tentang nabi-nabi, orang-orang yang dipilih Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 11 saudara. Ini yang terakhir. Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia itu Tuhan yang memberikan janji itu setia. Berarti Sarah dan siapa saudara? Abraham percaya melalui dia maka anak cucu keturunannya itu berlimpah. Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Siapa yang bisa menghitung bintang? Enggak ada. Siapa yang bisa menghitung pasir di laut? Tidak ada. Itulah janji Tuhan kepada Abraham
dan Sarah. Artinya Abraham dan Sarah sampai kekal, sampai dia pulang ke rumah Bapa di surga tetap diberkati. Melalui siapa? Anak cucunya, termasuk saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang digariskan menjadi pemenang. Jadi jangan pernah saudara mengatakan, aku susah. Tidak. Aku ini tidak bisa dipercaya. Aku ini pasti hidupnya nanti susah, anakku susah. No. Semua kita cabut. Tapi kita mulai percaya. Aku diberkati. Aku sehat. Aku kuat. Ibu-ibu yang sekarang dengkulnya sakit percaya sembuh saudara. Ya, saya satu sembuh kok ya satu yang sakit. Tapi saya punya iman. Kalau satu disembuhkan, satu pasti sembuh. Amin. Jadi jangan galau.com, percaya saja saudara. Amin. Kalau saudara dan saya percaya, wow, keren saudara. Mujizat itu bisa terjadi saat ini juga. Kalau saudara mengatakan, Tuhan, aku percaya. Aku mau berpikiran positif, aku mau berfokus kepada Engkau. Imanku ini mengubah hidupku. Wow, keren saudara. Saudara pulang, saudara sudah mendapatkan kemenangan. Saudara di sini mendengarkan, amin, amin. Itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Aku percaya Tuhan. Wow, keren saudara. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Anak cucu orang benar dipelihara Tuhan. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Maka saudara dan saya pasti diberkati, pasti disembuhkan. Dan kita mengenal Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Buat siapa? Saudara dan saya. Ya, bilur-bilurnya menyembuhkan. Bilur-bilurnya itu membuat saudara dan saya mengalami sebuah mujizat. Yang sakit katakan aku sembuh. Yang susah katakan aku dihiburkan. Yang lemah katakan aku kuat. Ayo saudara, ayo. Kesempatan saudara dan saya ini diberikan berulang-ulang. Tetapi saudara dan saya itu kadang enggak ngeh. Terus pikirannya pakai pikiran dewe. Kekuatannya loh, kekuatan diri sendiri. Aku bisa. Pada titik tertentu saudara lemah dan saudara mengatakan, wis Tuhan, aku gak ngerti. Sudah Tuhan, sak karepmu, orang yang putus asa. Di dalam Tuhan tidak ada perkataan putus asa. Di dalam Tuhan ada jawabannya, yaitu aku diberkati, aku disembuhkan, aku diperkaya. Karena ada lagunya, yang miskin diperkaya. Itulah janji Tuhan. Jadi saudara berani enggak memiliki iman? Iman saudara yang mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Ya puji Tuhan saudara. Inilah firman yang saya sampaikan. Biarlah menjadi kekuatan dan rema dalam hidup saudara dan saya. Saya panggil WL untuk bersama-sama. Haleluya. Ora pasyakara lamata kinaralama. Ora pata kiara lama sikanara lama syakara lama. Ora pata kara lama sikinara lama takiara lama. Syarala paralapa. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada nama yang lain. Yesus selamanya Yesus harapanku
ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan goyah, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dengan segenap hati sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Katakan Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara, kita harus tetap percaya. Apapun keadaan dan kondisi kita, sekali Yesus tetap Yesus. Karena pengharapan kita hanya kepadanya. Karena pertolongan itu datang daripadanya. Dan keselamatan itu diberikan olehnya bagi kita semua. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena dialah harapan satu-satunya di dalam kehidupan setiap kita. Sungguh Tuhan katakan bahwa masa depan kita, rancangannya bagi saudara dan saya adalah rancangan masa depan penuh pengharapan. Jika saudara hari ini mengalami sesuatu yang tidak baik, tetap percaya dan berkata, sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah beranjak dalam hidupku. Apapun yang aku alami Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan aku. Aku kuat, aku sehat, dan aku diberkati. Terima kasih Bapa. Firman telah hamba sampaikan, isi hatimu telah hamba sampaikan, dan biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman menjadi kekuatan, dan melalui firman-Mu iman kami mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, tetapi Engkau Allah Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.